Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Iksan Ramadian dengan NPM 237002003. Oke, di sini saya pengen nyoba menyelesaikan suatu soal terkait sekuensial sistem pengeboran otomatis. Di sini ada beberapa task yang harus diselesaikan. Jadi nanti kita mau nyoba dari soal cerita ini dikonversikan ke aplikasi software Geliosoft 2. Nah, yang pertama kita baca dulu ya. Di sini untuk soalnya ada gambar sebuah bor, terus ada 3 sensor, sensor jepit off, sensor jepit on, sensor bor, dan ini indikatornya. Terus ini juga ada bornya. Oke, kita baca tasknya. Dari gambar itu menunjukkan bahwa terdapat 3 buah sensor. Yang tadi 2 buah solenoid. Solenoid itu jadi yang ininya, nah yang ngedorong terkait si barang yang mau dibornya nanti itu solenoidnya tuh digunakan untuk mendeteksi objek, dan solenoid digunakan untuk menggerakkan penjepit dan bor. Jadi si solenoid itu buat ngejepit si barang yang mau dibornya, misal sensor jepit off, terus sensor jepit on. Ketika sensor jepit on berarti si solenoidnya nanti menjepit barangnya. Nah, si barangnya nanti bakal di sini dijepit sama solenoid gitu. Yang pertama, saat ditekan PB on maka bor akan menyala. Berarti nanti pas ditekan PB on si bornya nyala. Terus yang kedua, ketika bor sudah menyala maka solenoid akan menjepit benda yang ditandai dengan sensor jepit off dalam kondisi menyala hingga sensor jepit on menyala, yang menandakan bahwa benda sudah terjepit. Dalam kurung benda belum terjepit sama dengan sensor jepit off. Nah, jadi kondisinya nanti ketika ada benda yang mau dibor tapi pas si bornya udah nyala, terus si bendanya baru disimpan di sini. Nah, yang bekerja tuh si sensor jepit off. Nanti itu bakal nyala yang ini sensor jepit off. Terus benda sudah terjepit, sensor jepit on nyala. Pas benda udah kejepit ke sini, sensor ini yang nyala gitu. Pas sensor jepit on, benda setelah terjepit maka solenoid bor akan bergerak turun dan melubangi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bor menyala. Nah, tadi pas ini nyala, si solenoid bornya di sini sama di sini. Sini kan ngedorong sini, si benda bakal di sini. Terus dari sini juga si bornya jadi turun buat ngebor si benda nanti. Nah, nanti juga bakal dibaca sama sensor bor. Otomatis kan pas benda ke sini di atas sensor jepit on, terus sensor bor akan ngebaca bakal ada benda di sini. Terus nanti si solenoidnya, si bornya bakal turun buat ngebor si benda tersebut gitu. Terus solenoid bor kembali ke kondisi awal dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi benda dan solenoid kembali ke posisi awal. Oke, untuk task yang keempat, jadi nanti ketika sudah beres ngebornya, nanti si sensor ini ngebaca, terus sensor ini juga ngebaca. Nah, nanti yang ini nyambung ke sini sensor ini, terus nyambung juga ke solenoid yang di atas di sini dari sensor bor. Jadi pas benda udah beres ngebornya, si bor akan naik, terus si penjepit di sini bakal ngebuka lagi dan benda bisa dibawa sama kita gitu. Ketika sudah selesai pengeborannya, terus proses selesai dan diulangi ke langkah nomor 1. Jika saat proses sedang berjalan dan menekan PB stop, maka proses dihentikan dan harus mengulangi ke posisi awal. Itu di sini kerjakan menggunakan software Geliosoft 2, membuat ladder diagramnya. Terus nah di sini address inputnya I dan address outputnya Q. Jadi kita hanya bisa menggunakan ini input yang I sama outputnya Q. Oke, kita langsung konversikan saja dari soal ini ke software Gelio.
Nah, di sini ya. Yang pertama kita bisa tambahkan PB on, terus PB stop di sini. Nah, PB stop kita normally closekan dulu. Terus buat coilnya kita tambahkan key 1. Kenapa coilnya key 1? Karena di sini sudah tertera ya. Address outputnya kita menggunakan key, bukan yang M gitu. Buat interlock kita bisa tambahkan inputnya di sini. Nah, ini kita branch dulu. Jadi interlock tuh ketika ini udah kebaca nyala, di sini juga bakal nyala gitu. Terus kita sambungkan dulu. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan coil key 2. Kita asumsikan ini menjadi solenoid gitu. Terus si key 2 ini kita jadikan input juga. Karena kenapa? Nanti buat selanjutnya mendeteksi ke sensor jepit off dan sensor jepit on-nya. Di sini kita bikin sensor jepit off sama sensor jepit on-nya. Itu jadi ketika ini nyala udah interlock nyala, terus bakal si ini juga jadi input nyala gitu. Kita rangkai dulu ya. Di sini kita bisa tambahkan sensor jepit off. Kita normally closekan, terus sensor jepit on-nya kita paralelkan dan di sini di branch. Terus kita bisa tambahkan bawahkan. Di sini kita bisa tambahkan sensor jepit on-nya juga. Kenapa? Karena nanti buat si nyalain sensor jepit on-nya kita bisa lewat yang di sini gitu. Terus yang ini juga kan kita normally closekan dulu. Buat coilnya itu kita bisa tambahkan key 3. Terus di sini kita bisa kasih komen sebagai solenoid terbuka. Kenapa kita kasih nama solenoid terbuka? Pada saat sensor jepit off menyala, si solenoid terbukanya itu si solenoidnya tuh nggak mendorong si barangnya mau dibor dulu. Jadi ngebuka dulu buat kita bisa nyimpen si bendanya ke tempat yang mau dibor. Itu terus nanti kan si sensor jepit on-nya ngebaca tuh ada benda ngebaca tuh ada benda. Terus nanti bakal bisa ngejepit juga si barangnya. Terus nanti bakal dibor gitu, si bornya bakal turun ngebor bendanya gitu. Terus kita bisa di sini rangkai dulu ya. Terus kita bisa tambahkan di sini key 4. Terus kita kasih komen solenoid menjepit. Jadi ketika si sensor jepit on, solenoid ini menjepit si bendanya gitu. Terus setelah itu kita lihat dulu tasnya. Setelah terjepit maka solenoid bor akan bergerak untuk turun melubangi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bor menyala. Oke. Berarti ketika menjepit sensor bor menyala, terus si bornya turun. Nah, kita bisa tambahkan di sini key 4 sebagai inputnya biar langsung interlock juga. Ketika ini nyala, yang key 4 di sini di coilnya nyala, ini juga inputnya nyala. Tuh. Kita lanjutin dulu gini. Terus kita bisa tambahkan key 5. Kita asumsikan di sini sebagai bor turun. Kenapa kita kasih nama bor turun di sini? Karena pada saat sensor jepit on menyala, otomatis solenoidnya menjepit barang yang akan siap dibor.
terus nanti akan nyambung ke sensor bor. Terus si bor ini bakal turun ke bawah gitu. Terus buat selanjutnya kita bisa tambahkan, kita baca dulu tasnya di sini. Oke, solenoid bor kembali ke kondisi awal dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi benda solenoid kembali ke posisi awal. Oke, berarti kita harus menambahkan sensor bor juga. Otomatis nanti setelah bornya selesai, si sistem di sini tuh kembali ke awal yang tadi sensor jepit off dan solenoid terbuka, terus bornya nanti naik. Kita rangkai dulu ya. Di sini kita bisa tambahkan I5. Terus kita isikan di sini sebagai sensor bor selesai. Sensor bor selesai. Terus kita rangkai dulu. Terus di sini juga kita bisa tambahkan Ki6 sebagai coilnya. Ini kita kasih komen bor naik. Oke. Setelah itu kenapa kita kasih komen di sini bor naik? Karena tadi yang pertama kembali ke awal, otomatis kembali ke awal itu solenoid terbuka dan bor naik. Nah, nanti kita bisa lihat di sini bornya akan naik, terus solenoidnya terbuka. Jadi sensor jepit off-nya menyala, jadi ngebuka gitu. Si barang bisa diambil sama kita setelah beres di bor gitu. Oke, setelah sensor bor selesai di sini ditambahkan, dirangkai, kita bisa tambahkan juga sensor bor selesai di sini. Terus kita normally close-kan. Terus kita bisa tambahkan di sini yang bor naik, sensor bor naik. Itu nanti saya akan jelaskan ketika sudah selesai semua rangkaiannya. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan di sini Ki6. Ini buat input bor naiknya. Terus di sini kita bisa tambahkan Ki7. Oke. Sorry, kita nggak bisa zoom out ya. Oke, kita coba run dulu ya. Kita nyalakan PB on. Nah, kita baca tasnya. Oke, yang pertama ketika PB on maka bor akan menyala. Ketika PB on bor akan menyala. Ini bor nyala. Oke, yang pertama oke. Terus yang kedua, ketika bor sudah menyala maka solenoid akan menjepit benda yang ditandai dengan sensor jepit off dalam kondisi nyala hingga sensor jepit on menyala yang menandakan bahwa benda sudah terjepit. Oke, yang pertama dulu ya, sensor jepit off menyala. Ketika solenoid nyala, sensor jepit off nyala, terus solenoid terbuka gitu. Si sensor jepit off-nya udah nyala, otomatis udah siap nih. Jadi nunggu ketika ada barang, si sensor jepit on bakal membaca ada barang, nanti si solenoidnya menutup. Oke, yang kedua, sensor jepit on ketika kita nyalakan di sini. Nah, solenoid yang ini mati kan, sensor jepit off mati. Sensor jepit on nyala, terus solenoid menjepit. Terus setelah solenoid menjepit, bor turun. Nah, seperti yang tadi di sini. Setelah benda terjepit, maka solenoid bor akan bergerak turun untuk melubagi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bor menyala. Nah, kita kan udah bisa melihat sensor jepit udah nyala, terus solenoidnya menjepit, lalu bor turun. Ketika ini udah selesai, kita coba nyalakan sensor bor selesai. Nah, kembali ke posisi awal. Maksud dalam artian kembali ke posisi awal tuh ya, si ini nih sensor bor selesai,
si bornya naik, terus ketika bornya naik kembali ke posisi awal. Nah ini sensor jepitnya off, menyala, terus solenoid terbukanya terbuka. Nah analoginya seperti ini. Kan yang pertama kita ulang lagi ya, stop dulu, terus run, terus PB on kita nyalakan. Yang pertama nih kondisi awal, si sensor jepit off, terus solenoidnya terbuka, terus si bornya menyala. Oke, udah ya. Nah ketika sudah siap, si bor nyala, sensor jepit off nyala, kita mau simpen benda yang bakal di bornya. Ketika udah disimpan, sensor jepit on menyala, terus solenoidnya menjepit si benda yang akan dibornya. Terus si solenoid yang keduanya, solenoid bornya akan turun. Nah di sini kan ada 2 buah solenoid. Si solenoid di bornya akan turun, ngebor si bendanya. Nah solenoid menjepit, lalu si bor turun. Ketika udah bor turun, terus pengeborannya udah selesai, kita baca lewat sensor, bor selesai, set. Nah di sini ketika sensor solenoid bor akan bergerak hingga turun dan melungi benda yang dipilihnya hingga sensor bor menyala. Solenoid bor kembali ke kondisi awal dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi benda dan solenoid kembali ke posisi awal. Nah di sini kita lihat ini udah ke posisi awal. Si solenoid yang sensor jepit onnya udah nggak menjepit lagi. Nah sensor bor selesai, ini sensor bor selesai, bornya bakal naik, bornya naik. Terus setelah bornya naik kembali ke posisi awal, sensor jepit off menyala, terus solenoidnya terbuka. Jadi setelah kita melaksanakan pengeboran di bendanya, kita bisa mengambil benda tersebut karena si solenoidnya udah nggak menjepit lagi, udah solenoidnya terbuka. Terus yang terakhir, proses selesai dan diulangi ke langkah yang satu di saat proses berjalan hingga menekan PB stop agar proses. Nah kita matikan dulu di sini PB stop. Nah sistem mati semuanya gitu, berarti ini udah jalan. Kita ulangi lagi. Yang pertama kita nyalakan si bornya lewat push button on, klik. Nah nyala, bor menyala, sensor jepit off udah nyala, solenoid si sensor jepit off-nya udah nyala juga dan terbuka. Otomatis kita bisa nyimpan benda yang bakal di bornya gitu. Setelah kita udah simpen si benda yang bakal di bornya, si sensor jepit on-nya membaca bahwasanya udah ada benda dan si solenoid sensor jepit on-nya menjepit benda tersebut dan mendorong ke sini. Nah misal kita simpan barang di sini, terus si sensor jepit on-nya nyala ngebaca ada benda, terus si solenoidnya akan ngedorong benda sampai ke sini. Setelah itu solenoidnya menjepit, lalu bornya turun ngebor si benda tersebut. Setelah itu ketika sudah selesai, sensor bor tersebut membaca bahwasannya udah selesai, klik kembali ke posisi awal. Nah sensor bor selesai, bornya naik, terus solenoidnya terbuka, otomatis sensor jepit off-nya nyala jadi kebuka. Kita bisa ngambil benda yang udah di bornya gitu. Terus yang terakhir, task kelima, kita matikan semuanya sistem. Nah udah mati semuanya gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.